Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaniyyul akram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ilal arabi wal a'jam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bihadihimul aqwam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-9 dari pertemuan kita dalam membaca dan juga mempelajari buku ringkasan kaidah dasar bahasa Arab. Alhamdulillah, kita sekarang akan masuk ke bab yang baru, yaitu tabel bacaan isim. Sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya di antara komponen penyusun bahasa Arab yang sudah kita sebutkan adalah ada 3, ya kan? Di antara komponen penyusun bahasa Arab ada 3. Ya, berarti al-kalimah kemarin kita sebutkan al-kalimah. Ya, al-kalimah ada 3. Yang pertama adalah isim. Yang kedua adalah fiil, yang ketiga adalah harf. Ya. Ismun, fi'lun, harfun. Sekali lagi, komponen penyusun bahasa Arab itu ada 3 ini. Cuma 3 ini. Pertama adalah isim, bisa disebut dengan kata benda. Yang kedua adalah fi'il, ya, bisa diartikan dengan kata kerja. Yang ketiga adalah harf, bisa diartikan huruf. Kemudian sudah kita sebutkan juga dan juga sudah kita menghafal beberapa mufradat, yaitu isim Isim sudah kita hafal juga. Kemudian fi'il sudah kita sebutkan juga, kita hafal juga. Harf juga sudah kita baca dan kita hafal. Nah, kemudian juga sudah kita jelaskan isim Ada isim yang dilihat dari jumlahnya kan, ada isim mufrad, ada isim musanna dan juga ada isim ganda. Ya kan? Kemudian juga ada isim yang dilihat dari jenisnya. Ada isim muzakkar, jenisnya laki-laki, dan juga ada isim muannas, jenisnya perempuan. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi dilihat dari jumlah. Yang pertama isim dilihat dari jumlahnya, ya kan? Yang pertama adalah ada isim mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Kemudian kedua, isim dilihat dari jenisnya, ya kan? Ada isim yang muzakkar laki-laki, ada yang muannas jenisnya perempuan. Kemudian yang ketiga, ada isim yang dilihat dari kejelasannya, ya kan? Ada isim yang ma'rifah sudah jelas kejelasannya, dan juga ada yang isim nakirah belum jelas. Kemudian untuk fi'il sudah kita sebutkan juga, fi'il dilihat dari waktunya. Ada fi'il madhi, kata kerja lampau. Ada fi'il mudhari, kata kerja sedang atau akan. Kemudian ada fi'il amr, kata kerja perintah. Kemudian juga fi'il apabila dilihat dari huruf aslinya. Ada fi'il sulasi tersusun dari 3 huruf asli, dan juga ada fi'il rubai yang tersusun dari 4 huruf asli. Kemudian yang ketiga juga sudah kita sebutkan, fi'il dilihat dari cara kerjanya. Ada fi'il yang maklum kata kerja aktif, dan juga ada fi'il yang majhul, yaitu kata kerja pasif. Kemudian juga sudah kita sebutkan, fi'il dilihat dari objeknya Fi'il dilihat dari objeknya. Ada fi'il yang lazim, itu fi'il yang tidak butuh dengan objek. Dan juga ada fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang butuh dengan objek. Kemudian juga sudah kita sebutkan tadi, sudah kita sebutkan, yaitu fi'il dilihat dari susunan. Fi'il dilihat dari susunan. Ada fi'il sahih dan juga ada fi'il mu'tal. Fi'il sahih dibagi menjadi 3, ada yang fi'il salim, ada yang sahih salim, ada yang sahih mahmus, ada yang sahih mudha'af. Kemudian juga untuk yang mu'tal dibagi menjadi 4, ada yang mu'tal misal, ada yang mu'tal ajwaf, ada yang mu'tal
nakis dan ada mu'tal lafif, ya. Kemudian yang harf, ya, ini harf itu ada 11 huruf tadi kan, atau 11 huruf ma'ani kan, ya, ada 11 huruf ma'ani yang sudah disebutkan. Ada huruf jar, huruf nasab, huruf mad, huruf jazm, kan, huruf ataf, huruf nida, huruf jawab, huruf istiqbal, huruf taukid, huruf tamani, huruf taraji dan juga huruf tasbih, ya. Ini masih dasar sekali. Jadi kalau kita mau memahami apa namanya? Dalam bahasa itu kerangkanya itu seperti ini, ya. Kerangkanya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang ya kita akan membahas tentang bacaan. Kita kan pernah belajar tajwid ya, atau belajar membaca Al-Qur'an misalnya. Kan kita pernah dengar ya, atau kita pernah ya, mempelajari, kan? Kita pernah mempelajari ada harokat. Ada harokat fathah, ada harokat kasrah, ada harokat dhammah, ada harokat sukun. Ini memudahkan. Nah, sekarang poin kita ya yang akan kita bahas itu adalah kapan dibaca fathah, kapan dibaca kasrah, kapan dibaca dhammah dan kapan dibaca sukun. Ini akan kita bahas sekarang, ya. Adapun ya yang menjadi pembahasan ini kapan dibaca fathah, kasrah, dhammah atau sukun itu adalah huruf terakhirnya dari setiap kata. Ya, huruf terakhirnya dari setiap kata. Misalnya kitabun. Ya. Ini bisa dibaca kitabin, bisa dibaca kitaban. Adapun huruf taknya dan huruf kafnya itu harokatnya kalau kita menginginkan yang itu artinya buku, huruf kafnya harus tetap kasrah. Walaupun kita hapus tetap kasrah. Adapun huruf taknya ya, kalau kita menginginkan artinya buku maka harus di fathah. Jadi sudah dari sononya, yaitu hurufnya seperti ini. Ya. Harokat sebelum akhir ya, pokoknya harokat yang bukan akhir itu kalau kita menginginkan artinya buku misalnya maka harus pakai kafnya di kasrah, taknya di fathah. Poin kita, pembahasan kita adalah huruf terakhir, ya. Jadi dari setiap kata itu huruf terakhirnya bisa berubah-ubah, bisa kadang fathah, kadang kasrah, kadang dhammah, dan kadang sukun. Nah, kapan waktunya? Dan nanti ada penjelasannya insyaallah. Berarti poin kita sekarang kapan dibaca dengan bacaan seperti ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama dari komponen penyusun bahasa Arab, yaitu yang isimnya. Ya, yaitu yang isimnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat tabelnya ya. Lihat tabelnya. Di sini tabel ada isim, ya, isimnya sebelah kiri itu yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian ada bacaan marfu, ya, bacaan marfu. Kalau bahasa kita dhammah, ya, dhammah itu marfu. Kemudian fathah itu mansub, kasrah itu majrur, sukun itu majzum. Ini hanya memudahkan saja ya. Jadi yang bisa kita ingat-ingat, kalau dhammah itu berarti marfu, kalau fathah itu berarti mansub, kalau kasrah itu berarti majrur, kalau sukun berarti majzum. Ya, sekali lagi ya, untuk mengingatkan saja, yaitu kalau dhammah berarti identik dengan marfu, kalau fathah identik dengan mansub, kalau kasrah identik dengan majrur, kalau sukun identik dengan majzum. Ini untuk memudahkan kita dalam memahami. Sekarang isim mufrad. Isim mufrad ya, kalau marfu itu tandanya pakai dhammah. Ini seperti ini berarti. Ya. Isim mufrad kalau marfu tandanya pakai dhammah. Contohnya apa? Kitabun. Kemudian kalau mansub tandanya pakai fathah. Contohnya apa? Kitaban. Kalau majrur tandanya pakai kasrah. Contohnya apa? Kitabin. Dan tidak ada isim yang majzum. Kemudian semua dari isim yang ada itu tidak ada isim yang majzum. Ya, tidak ada isim yang majzum. Maka di sini dalam tabel itu semuanya disilang. Ya, dari atas sampai bawah semuanya disilang.
Kemudian ya yang kedua adalah musanna ya. Musanna itu adalah isim ganda, isim yang jumlahnya 2. Nah, untuk isim musanna, contohnya berarti di sini saya kurangi dulu. Saya hapus. Misalnya untuk isim mufrad tunggal. Contohnya kitabun. Berarti kalau marfu ya isim mufrad, kalau marfu tandanya pakai dhammah, kitabun. Kalau mansub tandanya pakai fathah, kitaban. Kalau kasrah ya, kalau majrur tandanya pakai kasrah, contohnya kitabin. Nah, sekarang kalau isim musanna atau isim ganda. Ya, isim ganda. Contohnya kitabun. Ya. Kitabani atau kitabaini. Ya, kitabani atau kitabaini. Sebelumnya sudah kita sebutkan ya di antara rumus musanna itu kan ada alif nun, ada ya nun. Nah, kapan penggunaannya? Nah, ketika isim musanna itu dia bacaannya marfu, maka pakai yang alif nun yaitu kitabani. Ya, ketika isim musanna itu bacaannya marfu, dia pakainya alif nun kitabani. Kemudian ketika bacaannya mansub, pakai yang ya nun yaitu kitabaini. Ketika dia mansub, pakai yang ya nun yaitu kitabaini. Dan juga ketika dia majrur nanti pakai ya nun juga yaitu kitabaini dan tidak ada isim yang majzum. Kemudian jamak muzakkar salim ya, jamak muzakkar salim itu ketika marfu kita contohkan dulu, misalnya jamak muzakkar salim, muslimuna atau muslimina. Muslimuna atau muslimina. Nah, jamak muzakkar salim ya, ketika marfu dia tandanya pakai wawu ya, ada wawu nunnya. Ya, ada wawu nunnya. Kemudian ketika dia mansub, ya ada ya nunnya. Ya, ada ya nunnya. Kemudian ketika dia majrur juga ada ya nunnya dan tidak ada yang majzum. Ya, kemudian jamak muannats salim ya, jamak muannats salim contohnya yang keempat contohnya muslimatun atau tin. Jamak muannats salim muslimatun atau muslimatin. Jamak muannats salim kalau marfu nanti tandanya pakai dhammah ya, muslimatun. Kalau mansub tandanya pakai kasroh, muslimatin. Dan kalau majrur tandanya juga pakai kasroh yaitu muslimatin dan tidak ada jamak muannats salim yang majzum. Nah, di sini berarti kita bisa lihat bahwasanya dari mansub dan majrur mulai dari musanna, jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim tandanya sama ya. Tanda mansub dan majrur dari isim musanna, isim jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim adalah sama. Kemudian jamak taksir itu tandanya seperti isim mufrad ya. Kalau marfu tandanya pakai dhammah, kemudian kalau mansub tandanya pakai fathah dan kalau majrur tandanya pakai kasroh. Dan tidak ada yang majzum. Kemudian asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu nanti ya, kalau marfu tandanya pakai wawu, kalau mansub tandanya pakai alif, dan kalau majrur tandanya pakai ya. Dan tidak ada yang majzum. Asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang 5. Bisa diperhatikan ya penjelasan nomor 1 asmaul khamsah, al asmaul khamsah, isim-isim yang 5, yaitu isim-isim yang 5 ini yang disebut sebagai asmaul khamsah itu ada abun, akhun, fu, hamu sama zu. Ya, abun, akhun, fu, hamu sama zu. Nah, abun artinya bapak, akhun artinya saudara laki-laki, fu artinya mulut ya, hamu artinya ipar, zu artinya kepemilikan.
Nah, aslinya ya seluruh fiil itu isim mufrad ya, seluruh isim mufrad itu dia untuk aturan marfu' mansub majrurnya sama ya, yaitu domah kalau marfu', mansub kalau fathah, kemudian majrurnya kasrah. Kecuali 5 isim ini yang disebut dengan asmaul khamsah ya, cuma kecuali 5 ini. Contohnya adalah kalau marfu' abuka, artinya ayahmu. Nah, tidak boleh kita nulisnya langsung abuka. Ya. Tidak boleh kita nulisnya seperti ini. Yang pertama adalah abun. Abuka misalnya, enggak boleh. Kenapa? Karena abun ini termasuk asmaul khamsah. Sedangkan tanda marfu'nya itu bukan domah, tapi tanda marfu'nya pakai wawu, maka kalimatnya pakai abuka. Abuka, ayahmu, pakai wawu. Begitu juga kalau mansub ya tandanya pakai alif, tidak boleh abaka, ya, langsung abaka seperti ini enggak boleh. Harus pakai alif tanda mansubnya karena tanda mansubnya bukan fathah tapi alif. Berarti kalau mansub abaka. Kemudian kalau majrur tandanya pakai ya, tidak boleh abika, seperti itu enggak boleh. Karena tandanya bukan kasroh tapi pakai ya. Contohnya abika. Contohnya abika, ayahmu. Kemudian akhun juga sama ya. Akhuka, saudaramu. Akhoka, saudaramu. Akhika, saudaramu juga. Akhuka marfu', akhoka mansub, akhika majrur. Ka di sini domir ya, domir kamu. Ya, domir kamu bahasanya. Kemudian fu ya. Fuka, faka, fika. Fuka itu kalau marfu', kemudian kalau mansub faka, dan ketika majrur dia fika. Kemudian hamu ya, hamu. Ipar ya, hamuka. Di sini artinya iparmu. Ini marfu' ya, hamuka marfu', tandanya pakai wawu. Hamaka iparmu, mansub, tandanya pakai alif. Hamika majrur, tandanya pakai ya. Kemudian zu, contohnya zu malin, punya harta, dia marfu' karena zu-nya ada wawunya. Za malin, dia mansub karena ada alif. Zi malin, dia majrur karena ada huruf ya-nya. Jadi untuk asmaul khamsah itu tanda marfu'nya pakai wawu, tanda mansubnya pakai alif, dan tanda majrurnya pakai ya. Berbeda dengan isim mufrad. Kalau isim mufrad itu kan tanda marfu'nya pakai dhammah, tanda mansubnya pakai fathah, tanda majrurnya pakai kasrah. Adapun kalau asmaul khamsah itu tidak. Ya. Cuma dikecualikan 5 isim ini. Walaupun secara mayoritas itu untuk isim mufrad itu kan tandanya yaitu dhammah, fathah sama kasrah. Kecuali asmaul khamsah. Yang ketiga al-ismul ladzi la yansharif. Yang ketujuh al-ismul ladzi la yansharif. Al-ismul ladzi la yansharif itu adalah isim yang tidak bisa berubah, ya. Isim yang tidak bisa berubah atau isim yang tidak bisa dikasrah bahasa kita. Maka kalau dia marfu' tandanya dhammah. Kalau dia mansub tandanya fathah. Kalau dia majrur tandanya juga fathah. Kenapa? Karena dia tidak bisa dikasrah. Contohnya masjidun. Ya, contohnya masjidun. Masjidun itu artinya satu masjid. Kalau 2 masjid, masjidani atau masjidaini. Nah sekarang kalau masjid-masjid jamak taksirnya masajidu. Ya, jamak taksirnya masajidu. Ini kalau marfu' tandanya pakai dhammah, masajidu. Kalau mansub masajida pakai fathah. Kalau majrur juga masajida. Tidak boleh masajidi. Kenapa? Karena al-ismul ladzi la yansharif tidak bisa dikasrah. Ya. Kemudian pembahasannya silakan lihat penjelasan nomor 2 halaman 27. Sekarang al-ismul ladzi la yansharif. Ya, kita bahas dulu al-ismul ladzi la yansharif. Al-ismul ladzi la yansharif, kenapa dia tidak boleh dikasrah atau tidak bisa berubah? Itu ada penyebabnya. Yang pertama, karena satu sebab, yaitu berbentuk sighah muntaha jumu'.
Ya, yang pertama adalah karena dia berbentuk sighah muntaha jumu'. Apa itu sighah muntaha jumu'? Itu adalah di antara rumusnya di sini ada fa'alilu, fa'alilu, afa'ilu, afa'ilu, tafa'ilu, tafa'ilu, mafa'ilu, mafa'ilu, fawa'ilu, fawa'ilu, fa'ailu, fa'ali. Nah, ini termasuk sighah muntaha jumu'. Jumlahnya ada 12 rumus. Kalau ada isim yang dia susunannya ya seperti sighah muntaha jumu' ini, seperti rumus muntaha jumu' ini, maka dia termasuk al-ismul ladzi la yansharif dan tidak boleh dikasrah. Contohnya di sini masajidu. Maka hanya bisa masajidun, masajida, tidak bisa masajidi. Mafatihu ya, jamak dari miftah, artinya kunci ya, kunci-kunci. Ini juga termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Karena apa? Karena mengikuti sighah muntaha jumu'. Yang kedua, sekarang, apabila isim tersebut akhirannya alif ta'nis mamdudah, ya. Apabila akhirannya alif ta'nis mamdudah, maka termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Contohnya ulama'u, artinya para ulama, ya, jamak dari alim. Jamak dari alim, ya. Hamra'u, artinya merah. Nah, ini kalau akhirannya alif ta'nis mamdudah maka termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Yang ketiga, apabila akhirannya alif ta'nis maksurah, ya, contohnya sughra, kecil, dunya, dunia. Nah, akhirnya kan ada alif ta'nis maksurah kan, maka ini tidak boleh dikasrah. Ya, karena termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Ini karena sebab pertama ya, karena satu sebab. Kemudian sekarang karena dua sebab. Yang pertama adalah nama dan dia nama perempuan, ya, nama perempuan. Contohnya Zainab, ya, hanya bisa Zainabu dan Zainabah, tidak bisa Zainabi. Fatimah, ya, Fatimatu atau Fatimata, tidak bisa Fatimati. Ya kan, ini nama kemudian perempuan. Kemudian apabila nama perempuan tersebut tersusun dari 3 huruf, ya, dan huruf yang tengah itu sukun, ya, tersusun dari 3 huruf dan huruf tengah yang sukun, maka boleh disorf, ya, boleh bisa berubah dan juga boleh tidak berubah. Jadi bisa milih, bisa sorf, bisa berubah dan juga bisa tidak. Namun akan tetapi di sorf ya itu lebih utama. Contohnya apa? Hindun, kemudian rimun, ya. Kemudian yang kelima ya, nama, kemudian nama itu bukan asli bahasa Arab. Contohnya apa? Ibrahim, hanya bisa Ibrahimu sama Ibrahima, tidak bisa Ibrahimi. Ismail hanya bisa Ismailu dan Ismaila, tidak bisa Ismaili. Ya, ini karena nama ini bukan nama asli bahasa Arab. Kemudian apabila nama laki-lakinya itu bukan asli bahasa Arab dan tersusun dari 3 huruf dan huruf yang tengah itu sukun, maka boleh disorf. Sekali lagi, apabila nama laki-laki itu bukan asli bahasa Arab ya, bukan asli bahasa Arab. Kemudian hanya tersusun dari 3 huruf dan yang tengah itu hurufnya sukun, maka boleh disorf. Contohnya apa? Nuh. Ya, Nuh, Nuhun. Kemudian Lut, Lutun ya. Namun apabila nama perempuan, nah sekarang nama perempuan bukan asli bahasa Arab ya, bukan asli bahasa Arab dan tersusun dari 3 huruf, kemudian hurufnya yang tengah adalah sukun, maka tidak boleh disorf. Tetap ya, tetap layan sorif ya, tidak boleh disorf. Contohnya apa? Nis, nama kota ya. Kemudian Musyu, itu nama kota. Kemudian yang keenam ya, nama, dia nama, kemudian mengikuti pola fu'alu ya, mengikuti pola fu'alu. Contohnya apa? Umaru, maka hanya bisa Umaru dan Umaro, tidak bisa Umari. Zufaru ya, nama, maka hanya bisa Zufaru dan Zufaru, tidak bisa Zufari. Kemudian yang ketujuh, nama dan diakhiri alif nun ya, nama kemudian diakhiri alif nun. Contohnya apa? Utsmanu, maka hanya bisa Utsmanu dan Utsmana, tidak bisa Utsmani. Salmanu ya, hanya bisa Salmana dan Salmanu, tidak bisa Salmani. Ini termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Kemudian yang ke-8 adalah nama
Kemudian nama tersebut itu mengikuti pola fiil, ya, mengikuti rumus fiil. Contohnya apa? Yazid, yazidu. Itu dari kata zada yazidu, artinya menambah. Ya. Zada yazidu artinya menambah. Maka di sini yazid kan merupakan kata yang mengikuti fiil kan, maka tidak boleh disor, tidak boleh dikasroh, hanya bisa yazidu atau yazida. Ahmad itu juga fiil, ya. Jadi kata hamida yahmadu, ya, ahmadu, ya kan? Maka ini tidak boleh disor. Ini tidak boleh disor, termasuk al-ismul ladzi la yansharif, hanya bisa ahmadu atau ahmada, tidak bisa ahmadi. Yang ke-9 adalah nama yang tersusun dari tarkib masji, yaitu nama yang tersusun dari sebuah susunan kata. Contohnya apa? Hadramaut. Ya, hadramaut. Anda bisa hadramautu atau hadramauta, tidak bisa hadramauti karena termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Kemudian yang ke-10 ya, termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Sifat, kemudian sifat itu mengikuti pola fiil, ya. Sifat, kemudian sifat itu mengikuti pola fiil. Contohnya apa? Akbaru. Mengikuti pola fiil apa? Af'alu. Artinya besar. Aktsaru, ya. Artinya banyak, ya. Mengikuti pola fiil apa? Af'alu juga. Maka ini tidak bisa dikasroh. Hanya bisa aktsaru, akbaru atau aktsara, akbaro. Tidak bisa akbari, aktsari, tidak bisa karena al-ismul ladzi la yansharif. Kemudian, namun ya, disyaratkan tidak bisa dimuannaskan dengan tak marbutah. Karena nanti ada juga isim itu yang dia mengikuti pola seperti ini, ya. Tapi dia bisa dimuannaskan dengan tak marbutah. Maka apabila seperti itu, maka dia bisa disor, ya, bisa dikasroh. Kemudian yang ke-11, sifat, ya. Kemudian sifatnya ini diakhiri alif nun. Contohnya ghadbanu artinya marah, salmanu, ya. Ghadbanu artinya marah. Kemudian contohnya atsyanu, ya. Atsyanu ini salmanu di sini keliru, ya. Keliru. Kemudian ghadbanu atsyanu misalnya. Atsyanu artinya haus, ya. Akhirnya ada alif nun. Kemudian yang ke-12, bilangan. Kemudian bilangan itu mengikuti pola fu'alu. Contohnya apa? Sulasu, ruba'u, ya. Sulasu 3, ruba'u 4. Nah, maka ini tidak bisa dikasroh. Kemudian yang ke-13, bilangan yang mengikuti pola maf'alu. Contohnya apa? Masna, kemudian maslasu. Nah, ini termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Yang ke-14 atau yang terakhir adalah kata ukhoru, ya. Kata ukhoru yang merupakan jamak taksir atau jamak dari ukhra, artinya yang lain. Ya, ukhoru merupakan jamak dari ukhra, yang artinya adalah yang lain. Nah, ini adalah 14, ya. 14 al-ismul ladzi la yansharif, ya. Dia tidak bisa dikasroh, hanya bisa dhammah ataupun fathah. Kemudian ada penjelasan. Apabila al-ismul ladzi yang pertama adalah al-ismul ladzi la yansharif itu tidak bisa ditanwin, ya. Penjelasan pertama halaman 28. Al-ismul ladzi la yansharif itu tidak bisa ditanwin. Kemudian yang kedua, al-ismul ladzi la yansharif tidak bisa dikasroh. Ya. Sehingga apabila majrur maka tandanya pakai fathah. Apabila majrur tandanya pakai fathah. Contohnya di sini, bahastu an makatiba. Bahastu, aku mencari, an makatiba, aku mencari meja-meja. Bahastu ini fi'il, ya. Fi'il madhi. Kemudian an kan huruf jar kan. Kalau huruf jar kan kata yang kemarin kita sebutkan kan, sebelumnya kita sebutkan kan huruf jar memajrurkan isim setelahnya kan. Maka tiba tidak boleh dibaca maka tibi. Kenapa? Karena al-ismul ladzi la yansharif tanda majrurnya pakai fathah. Kemudian bahastu an Ibrahima. Bahastu, aku mencari, ya. Bahastu fi'il madhi, an huruf jar, Ibrahima ini isim majrurnya, ya. Nah, di sini Ibrahima tidak bisa dikasroh, tidak bisa Ibrahimi. Kenapa? Karena al-ismul ladzi la yansharif. Tandanya pakai fathah kalau majrur. Akan tetapi bawahnya, apabila menjadi mudhof, nanti ada pembahasan apabila menjadi mudhof, ya. Yang sebelum kita sebutkan, ya, atau diberi awalan alif lam pada kata
al-ismul ladzi la yansarif tersebut, maka bisa dikasroh. Contohnya, bahastu anil makatibi. Aku mencari meja-meja itu. Kan al-makatib kan ada alif lam ya kan? Maka boleh dikasroh. Maka boleh dibaca al-makatibi. Kemudian yang kedua, bahastu an makatibit tullabi. Aku mencari meja-meja para siswa. Nah, bahastu fi'il madhi an huruf jar, makatibi sebagai mudhof, at-tullabi sebagai mudhof ilaih atau yang disandari ya, atau yang dinisbati. Makatibi mudhof, dia boleh dikasroh. Kenapa? Karena sebagai mudhof. Nah, karena sebagai mudhof. Ini ya al-ismul la yansarif apabila menjadi mudhof ataupun diawali alif lam, maka boleh dikasroh. Kemudian penjelasan yang ketiga adalah apabila ya al-ismul ladzi la yansarif tersebut itu berbentuk isim manqus, ya isim manqus dari sighah muntahal jumu', maka hukumnya seperti isim manqus yang bisa disarf, yaitu ketika marfu' dan majrur huruf ya-nya dihapus dan ditanwin. Contohnya apa? Makna ya, makna itu jamaknya ma'ani. Ya. Makna. Artinya makna ya, jamaknya itu ma'ani. Makna jamaknya ma'ani. Maka ya, ketika marfu' dan majrur huruf ya-nya dihapus dan ditanwin ya. Ini kalau tidak ada alif lam. Contohnya apa? Ma'anin. Ya, ma'anin. Itu kalau marfu', kalau mansub ma'aniya. Jadi kasih fathah kalau mansub. Kemudian ma'anin ini kalau majrur. Ya, dikasrah dan ditanwin. Kemudian kembali lagi ke halaman 26, nomor 8 ya, tampil bacaan isim. Sekarang isim maksur ya, isim maksur. Isim maksur itu kalau majrur nanti tandanya kasrah, enggak apa? Isim maksur kalau marfu' tandanya dhammah muqaddarah. Itu dhammahnya enggak kelihatan. Kemudian kalau mansub tandanya fathah muqaddarah ya. Fathah muqaddarah itu fathahnya tidak kelihatan. Kemudian kalau majrur tandanya kasroh muqaddarah ya, kasrohnya tidak kelihatan. Kita baca penjelasannya nomor 3 halaman 29, isim maksur. Contohnya al-asa ya. Kalau marfu al-asa, kalau mansub al-asa, kalau majrur al-asa. Enggak kelihatan untuk tanda dhammah fathah sama kasrohnya karena muqaddarah. Artinya tongkat al-asa. Kemudian al-fata, 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 al-fata. Ini juga marfu, mansub, majrur kelihatannya sama. Karena apa? Tanda marfu, tanda mansub, tanda majrurnya tidak kelihatan. Kemudian mustasfa, al-mustasfa, al-mustasfa. Al-fata tadi artinya pemuda ya. Kemudian al-mustasfa di sini artinya rumah sakit. Nah, di sini al-mustasfa marfu, mansub, majrur sama saja. Kenapa? Karena tandanya enggak kelihatan. Dhammahnya enggak kelihatan. Mansub fathahnya juga enggak kelihatan, kasrohnya juga tidak kelihatan. Contoh lagi, fatan, fatan, fatan. Ini kalau tidak dikasih alif lam. Tadi kan al-fata kan ada alif lamnya, maka tidak boleh ditanwin. Sekarang kalau fatan ini tidak dikasih alif lam, maka boleh ditanwin. Kalau marfu fatan, kalau mansub fatan, kalau majrur juga fatan. Karena tandanya tidak kelihatan. Dan di huruf terakhirnya ya, tandanya di huruf terakhirnya. Apabila alif lamnya dihapus, maka akhirnya ditanwin dan alifnya tetap ditulis. Ya, contohnya al-fata tadi. Sekarang nomor 9, tampil bacaan isim adalah isim manqus ya. Isim manqus ya, isim manqus itu ada kalau marfu tandanya dhammahnya muqaddarah enggak kelihatan. Kalau mansub tandanya fathah, kelihatan fathahnya. Kemudian kalau majrur tandanya kasrah muqaddarah ya, tidak kelihatan kasrahnya. Nah, bisa dilihat halaman 29 isim manqus. Contohnya al-qadhi, kalau marfu al-qadhi, kalau mansub al-qadhiyah, kalau majrur al-qadhi. Ini kalau marfu dhammahnya tidak kelihatan. Kalau mansub tandanya fathah, kalau majrur kasrahnya juga tidak kelihatan ya. Karena di huruf terakhirnya itu di huruf ya-nya. Kemudian ar-rami ya. Kalau mansub ar-ramiyah, kalau majrur ar-rami. Ini ketika marfu tanda dhammahnya tidak kelihatan. Kalau mansub tanda fathahnya ya di ya-nya itu ar-ramiyah. Kalau majrur ar-rami ya.
kelihatan tandanya. Artinya pelempar, orang yang melempar namanya ar-rami. Kemudian qadin, qadian kalau mansub, kemudian kalau majrur qadin. Ini tadi al-qadi ada alif lamnya, sekarang qadin alif lamnya dihapus maka ditanwin. Maka qadin ya. Ini huruf huruf terakhirnya ditanwin. Ya, huruf terakhirnya ditanwin. Qadian ya, huruf ya-nya di fathah tanwin, qadian. Kalau majrur ya qadian sama. Kemudian ramin, ramiyan, ramin. Ya, kalau mansub ramiyan, ya-nya di fathah tanwin. Apabila alif lamnya dihapus penjelasannya, maka akhirannya ditanwin ya. Apabila alif lamnya dihapus, maka akhirannya ditanwin. Dan ya-nya dihapus ketika marfu' dan majrur. Dan huruf ya-nya itu dihapus ketika marfu' dan juga majrur, dan juga tetap ditulis ketika dia dalam keadaan mansub. Ya, dan tetap ditulis ketika dalam keadaan mansub. Kemudian yang terakhir dari tabel bacaan isim adalah yang ke-10 mudhaf ilayya al-mutakallim. Ya, mudhaf ilayya al-mutakallim. Nanti akan ada dhamir ya, dan dhamir nanti di antara adalah ya mutakallim itu adalah ya untuk orang yang berbicara, maksudnya apa? Anak atau saya gitu. Itu ada ya-nya. Apabila diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka kalau marfu' nanti tanda marfu'nya dhammah muqaddarah. Dhammah tidak kelihatan ya. Kalau mansub fathah muqaddarah, fathah muqaddar tidak kelihatan. Kemudian kasrah muqaddarah kalau majrur. Kemudian tidak ada isim yang majzum. Pembahasannya di sini nomor 5 dari halaman 29. Kalau marfu' contohnya apa? Ummi, ibuku ya. Ummun itu mudhaf, ya-nya ya mutakallimnya adalah sebagai mudhaf ilaih. Maka ummi ibuku. Di sini marfu', tanda marfu'nya apa? Dhammah muqaddarah. Dhammahnya enggak kelihatan. Kemudian ummi yang kedua mansub. Ini juga mansub ya, tandanya tidak kelihatan. Kemudian ummi ketika majrur juga tanda kasrahnya tidak kelihatan. Ya. Karena dia ditakdirkan atau pokoknya dihukumi marfu'. Dhammahnya enggak kelihatan gitu misalnya kalau marfu'. Dan juga mansub ataupun majrur. Kitabi contohnya yang kedua, bukuku. Kitabi marfu', mansub sama majrur juga sama, kitabi. Nah, kalau marfu' tandanya gimana? Dhammah muqaddarah. Enggak kelihatan. Kalau mansub fathah muqaddarah, enggak kelihatan. Kalau majrur kasrah muqaddarah, tidak kelihatan. Kemudian contoh yang ketiga adalah sayyarati, ya, sayyarati. Kalau marfu' mansub sama majrur juga sama, ya. Kemudian kalau marfu' tandanya apa? Ya, dhammah muqaddarah enggak kelihatan. Kalau mansub ya fathah muqaddarah tidak kelihatan. Kemudian kalau majrur juga kasrah muqaddarah tidak kelihatan. Ya. Nah, ini di antara ya isim-isim atau tabel bacaan isim ya. Jadi bacaan itu ada 3, ada marfu', ada mansub, ada majrur, itu untuk isim. Dan tidak ada isim yang bacaannya majzum. Jadi ketika nanti kita membaca sebuah kalimat ya, itu ketika posisinya marfu' maka bacaannya seperti ini ya. Ketika mansub maka bacaannya seperti ini. Ketika majrur bacaannya seperti ini. Lah, kapan dia posisinya marfu'? Nanti akan ada penjelasannya di pertemuan selanjutnya. Kapan dia bacaannya mansub? Nanti akan ada pembahasan di pertemuan selanjutnya. Kapan dia bacaannya majrur? Nanti akan ada penjelasan di pertemuan selanjutnya. Yang penting kita pahami dulu bacaannya marfu' seperti ini, ketika mansub bacaannya seperti ini, dan juga ketika majrur bacaannya seperti ini. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa dipahami. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.